Anda kalau mau berhasil menjadi pengusaha, kumpullah dengan pengusaha. Sis dan bro, salam solidaritas. Senang sekali bertemu di sini. Perkenalkan, nama saya Paulus Totok Lusida. Orang mengenal saya sebagai pengusaha properti. Namun, sekarang selain berbisnis, saya juga sudah bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Dan untuk kalian yang tertarik mengenal perjalanan bisnis saya, simak video ini sampai habis. Saya mulai usaha itu sambil kuliah. Jadi di tahun 85 saya mulai bekerja karena saya adalah alumni dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Saya angkatan 1984, 1985 saya bekerja membantu pengadaan kecil-kecilan di rumah sakit umum daerah. Karena pengadaannya memang banyak teman-teman dari alumni Fakultas Farmasi yang bekerja di tempat tersebut. Tahun 87 saya mulai mengambil usaha untuk membantu kontraktor di pembangunan perumahan. Kemudian tidak dibayar karena pengusahanya mempunyai hutang di bank, kredit konstruksi. Kemudian saya konsultasi ke pihak bank malah mengarahkan saya untuk membantu saya mengambil alih usaha developer tersebut. Tempatnya di Nganjuk, Jawa Timur. Sehingga saya mengambil alih dengan mengambil kredit dari bank tersebut untuk meneruskan usaha saya di bidang real estate. Kenapa saya ambil risiko itu? Kenapa saya usaha di bidang real estate? Semuanya saya pertama adalah blank. Saya belajar banyak dari lingkungan yang membentuk saya, yaitu dari bank tersebut dan dari teman-teman. Sehingga sangat amat dibutuhkan hubungan kita, relation kita di antara teman-teman, khususnya anak-anak muda sekarang. Kenapa? Karena dari situ Anda bisa belajar banyak. Karena sesuai dengan motto yang ada bahwa Anda kalau mau berhasil menjadi pengusaha, kumpullah dengan pengusaha. Kalau Anda mau berhasil jadi profesional, kumpullah dengan para profesional yang ada di perusahaan. Kalau Anda mau jadi akademisi yang hebat, silakan berkumpul dengan para senior di akademisi. Itu yang saya lakukan sehingga saya belajar. Kenapa saya mengambilnya di bidang properti? Karena di bidang properti itu yang pertama, tanah itu tidak mengalami penyusutan. Jadi itu adalah bisnis yang paling aman dan menurut saya adalah yang paling short term. Kenapa? Karena investasi kita akan cepat kembalinya. Karena yang kita jual adalah inventory kita, adalah tanah. Sambil kita melakukan untuk networking yang ada. Tapi di dalam bisnis ini memang mengalami pasti pasang surut, semua usaha gitu. Yang perlu Anda lakukan adalah fokus dalam bekerja. Kalau Anda fokus dalam bekerja, tidak bias atau teman Anda ada yang ngajak usaha lain dan lain-lainnya, Anda fokus, Anda pasti berhasil. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kalau di properti Anda bisa dibantu di dalam modal. Anda mulai segala usaha, Anda harus tahu dari dasar usaha itu. Kenapa? Tanpa Anda tahu dasar dari usaha ini atau pondasi dari usaha ini, Anda akan labil. Saya memang alumni dari bidang farmasi atau bidang kesehatan. Tapi saya belajar banyak di bidang konstruksi, khususnya ilmu sipil dan ilmu ekonomi. Dari mana? Dari networking yang ada. Memang saya pernah sekolah untuk akuntansi di Universitas Terbuka Indonesia. Saya tidak mengambil dan tidak mencantumkan gelar saya karena saya lebih fokus kepada ilmu yang kita serap, masalah ilmu akuntansi. Dalam bisnis itu semua ilmu akan menjadi satu. Nah, kalau saya sekarang bicara masalah properti, kalau Anda mulai usaha dari awal, Anda bisa memulainya dengan modal sebagian adalah dari bank. Loh, kalau saya nggak punya modal gimana? Bisa, saya dulu tanpa modal. Ayah saya dokter umum, seorang dosen. Ibu saya kerja sebagai asisten apoteker yang sekarang dikenal sebagai Kimia Farma.
Saya lakukannya dengan modal sedikit dari penunjukan-penunjukan yang diberi oleh senior saya mulai usaha dengan modal kecil. Yang modal besarnya dari mana? Dari perbankan. Asal niat kita adalah jujur dan komit serta fokus tadi, kita bisa memulai usaha ini. Karena apa? Kalau Anda bangunnya adalah rumah sederhana bersubsidi, itu pembebasan tanahnya aja Anda dibiayai oleh perbankan, yaitu kredit kepemilikan lahan. Kredit kepemilikan lahan yang Anda dibiayai, Anda bisa ambil. Apalagi sekarang, saya telah membuat terobosan, yaitu melalui Asosiasi Real Estate Indonesia. Kebetulan saya sebagai ketua umumnya, saya melakukan terobosan dan usaha untuk menjadi developer. Hanya butuh waktu perizinannya hanya 5 hari sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini benar-benar sudah terlaksana. Anda bisa berkomunikasi dengan kami baik melalui di Partai PSI maupun di Asosiasi Real Estate Indonesia. Semuanya adalah online. Kenapa saya sampaikan ini? Kalau Anda 5 hari perizinan Anda sudah lengkap, Anda bisa usaha dengan fokus dan komitmen Anda untuk merealisasikan pada masyarakat luas. Kita bisa belajar bersama dengan bekerja dengan modal yang sangat minim, kita bisa melaksanakan sebagai pengusaha awal. Kenapa itu saya sampaikan? Ayo mereka anak-anak muda yang penerus bangsa ini, kalau mau menjadi pengusaha, saya bisa bantu untuk melaksanakan sharing, fokus di dalam bidang usaha. Segala hal yang kalau Anda lakukan secara fokus pasti berhasil, seperti yang saya sampaikan tadi. Khususnya kalau Anda mau mengambil usaha menjadi pengusaha, memang tidak tiap bulan Anda akan menghasilkan uang untuk hidup. Tapi Anda bisa melaksanakan itu dengan baik dan akan mengambil nilai yang lebih daripada usaha yang lain. Nah, kalau Anda bisa fokus kerja, Anda berminat di bidang properti atau di bidang usaha lain, kami dari PSI pun siap untuk melayani, untuk sharing, untuk membantu Anda menjadi seorang pengusaha. Silahkan untuk komunikasi melalui portal kami di psi.id. Kalau kemudian kenapa saya bisa masuk ke partai politik? Itu menjadi pertanyaan semua, karena biasanya pengusaha itu alergi sama urusan politik. Saya mulai usaha di Indonesia, saya lahir di Indonesia, insya Allah saya akan meninggal juga di Indonesia dan dimakamkan di Indonesia. Dan saya mulai jadi pengusaha dibantu oleh networking, oleh teman-teman. Asal selama lingkungan dan teman Anda adalah positif. Jadi bukan untuk hura-hura atau hal-hal yang negatif, Anda pasti akan terbantu. Karena saya mulainya dari networking atau dari masyarakat luas, tanpa diskriminasi, tanpa ada perbedaan, saya harus mengembalikan jasa itu kepada masyarakat luas. Saya bukan jual kecap, saya pernah melakukan di tahun 2019, mengajak sahabat-sahabat saudara saya dari kaum muslim untuk berangkat ke Vatikan. Kebetulan saya memang beragama Katolik. Untuk melihat bagaimana kehidupan umat Kristiani, bagaimana situasi yang ada di umat Kristiani langsung dari pusatnya, tanpa ada niat dan timbal balik apapun. Kenapa? Untuk kedamaian di Indonesia. Kenapa untuk kedamaian? Tanpa adanya damai, Anda tidak bisa berusaha dan Anda tidak bisa mengambil kesuksesan dari situasi yang ada. Sekali lagi, perdamaian adalah unsur utama. Politik termasuk salah satu dari 2 unsur utama itu. Tanpa politik, Anda tidak bisa memutuskan sesuatu. Kenapa? Dalam bisnis pun dalam memutuskan, Anda juga memakai politik. Tanpa politik, Anda tidak bisa memutuskan. Jadi jangan alergi terhadap bidang politik. Karena tanpa politik, semuanya tidak ada. Saya ambil contoh, yang paling simpel aja. Saya karena asli Surabaya. Ada perkampungan wanita tunasusila atau WTS yang berpuluh tahun berjalan di Surabaya menjadi prostitusi terbesar di Indonesia. Siapa yang bisa menutup prostitusi itu adalah dari politik, bukan dari sikap pengusaha, bukan dari sikap siapapun. Kalau Anda mau berhasil, terobosan itu hanya bisa dilakukan melalui bidang politik. Makanya dari itu, mari kita bersharing, kita ajak Anda sekalian untuk bergabung di dalam partai yang nasionalis, partai yang anti intoleransi. Karena kalau kita memakai politik-politik identitas, hal ini tidak bisa berhasil.
Dan kenapa saya memilihnya ke PSI? Karena perjuangan dari PSI. Saya tertarik sekali dengan semua medsos yang dilakukan oleh Sis Grace Natali. Apa yang dilakukan oleh Sis Grace? Keberanian beliau, perjuangan beliau tanpa ada timbal balik apapun. Itu menjadikan teladan kita semua. Kalau ada sesuatu pendapat plus minus terhadap Sis Grace, silakan saja. Tapi yang pasti inti dari perjuangannya menarik minat saya untuk membantu masyarakat luas Indonesia yang damai dan sejahtera melalui PSI. Dan PSI alhamdulillah sampai hari ini adalah satu-satunya partai yang bersih dari unsur tindak pidana korupsi. Semua legislatifnya bersih. Tanpa bersih atau terhindar dari kasus korupsi, kalau Indonesia masih ada koruptor, berat buat Indonesia untuk maju. Konflik dan korupsi itu adalah unsur utama kita untuk menjadi sejahtera. Sehingga itulah saya berjuang. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, masalah politik identitas. Politik identitas yang pernah ada di medsos juga, Saudara Andi Budiman, Bro Andi Budiman menyampaikan, kalau diri kita sendiri satu orang merasa benar untuk keseluruhan, itu tidak membentuk Indonesia yang baik dan damai. Karena hidup kita dalam kebinekaan, kebersamaan. Jadi kita harus punya prinsip hidup sendiri, tapi bukan tidak menghargai prinsip orang lain. Dengan saling menghargai dalam kebersamaan dan persatuan, itu yang diharapkan dalam organisasi kita, dalam partai politik kita, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Maka dari itu saya ngajak para kaum muda Indonesia, ayo kita bergabung karena nasib bangsa ada di tangan Anda sekalian, bukan di tangan saya. Karena saya sudah cukup tua, saya hanya bergabung untuk memupuk kedamaian dan kesejahteraan anak cucu saya bersama Anda sekalian, bukan bersama dengan saya. Karena saya, umur semua manusia adalah terbatas. Tolong ini bisa menggugah hati para kaum muda Indonesia, Bro dan Sis, untuk bergabung ke PSI. Kita bisa maju di dalam politik dan di dalam ekonomi Indonesia, baik sebagai pengusaha seperti saya, atau sebagai profesional di dalam perusahaan, atau sebagai akademisi di seluruh Indonesia. Asal satu itu tadi, kita harus kerja fokus untuk membangun Indonesia. Terima kasih. Untuk Anda kaum muda Indonesia, kalau Anda memiliki cita-cita menjadi seorang entrepreneur, satu yang harus Anda lakukan selain fokus terhadap apa yang Anda inginkan adalah Anda meng-create value. Tugas dari seorang pengusaha adalah mengkreasi nilai yang ada. Saya di bidang properti, dari sebuah tanah yang fungsinya kadang-kadang dalam keadaan tidak berfungsi sebagai tanaman untuk sawah atau tidak berfungsi secara maksimal. Kita fungsikan, kita create nilai itu menjadi hunian. Jadi kalau Anda memang berani menjadi pengusaha, mari kita ketemu. Apapun partai Anda, apapun keinginan Anda, kita bisa komunikasikan. Yang penting fokus dalam bekerja dan berani untuk mengambil risiko. Karena risiko jadi pengusaha itu berbeda dengan risiko kita dalam berjudi. Judi haram hukumnya karena tidak ada rasionalisasi di situ. Tapi di dalam usaha Anda ada perhitungannya sehingga risiko bisa minimalkan. Kita bekerja bersama untuk membangun usaha Anda semua dan itu tergantung Anda. Karena hidup itu pilihan, bukan hidup itu milik saya sendiri. Hidup adalah milik Anda semua. Sis dan bro, bisnis kerap terlihat manis. Namun ingat, ini bukan hal yang mudah, diperlukan kerja keras, jerih payah, konsistensi, berpikir keras setiap hari, menjaga networking, dan banyak hal lainnya yang menjadi bagian dari dunia pebisnis. Jangan takut untuk mengambil risiko, semangat terus untuk anak muda, penerus generasi bangsa Indonesia.